balik rimbunnya pepohonan dan cahaya matahari yang menembus lembut di antara dedaunan, tersimpan sebuah kisah yang telah hidup berabad-abad lamanya. Sebuah hutan yang bukan hanya menjadi rumah bagi ratusan kera, tetapi juga menjadi penjaga legenda dan saksi perjalanan waktu. Inilah Sangeh, tempat di mana alam, budaya, dan kepercayaan berpadu menjadi satu harmoni. Sebuah ruang yang mengundang kita untuk berhenti sejenak, mendengar bisikan angin, dan merasakan keheningan yang penuh makna. Ini mitos, konon katanya pada abad ke-17 ini ada sebuah kerajaan di Mengui namanya Royal Temple Mengui itu, yang dimana rajanya itu ingin membuat taman untuk bermain lah gitu. Maka diutuslah orang yang pintar untuk mencari tumbuhan di Gunung Agung, bermacam-macam tumbuhan biar ada di kerajaan Mengui. Nah, dengan kepintarnya itu dia melakukan tapa prosemedi sehingga tumbuh-tumbuhan di Gunung Agung itu bergerak pada malam hari menuju daerah Mengui. Nah, tapi sayang, dalam perjalanan ini keburu dilihat oleh orang yang di sini, orang Sangeh. Akhirnya tumbuh-tumbuhan itu bersama isinya, apa itu monyet, binatang-binatang lainnya, berhenti, tidak jadi melanjutkan ke daerah Mengui. Padahal sudah dekat. Akhirnya dia tidak melanjutkan ini dan diam di sini, dan sampai saat ini tempat ini dibilang Sangeh karena orang yang melihat pohon berjalan itu pada malam hari. Ini tidak melanjutkan, hanya sampai sini enggak. Kan jadinya kerajaan Mengui, ya, rajanya itu jadi bingung loh, kok tidak nyampe-nyampe di sini orderan gitu, orderannya. Dia diutuslah orang anak angkat rajanya, anak Agung Anggrah Rangasap Sakti, untuk mencari tahu di mana itu kok macet ini ordernya. Nah, disuruh ternyata ada tempatnya di sini, diam. Nah, hutan itu diam sampai sini aja. Dan sebagai gantinya beliau rela melakukan tapa semedi di hutan ini untuk membangun sebuah pura yang sampai sekarang diwariskan kepada desa Sangeh ini. Ya, ini hutan mungkin berjalan menuju Mengui, tapi tengah jalan karena keburu pagi dilihat oleh orang Sangeh. Itu mitosnya. Yang berubah dari dulu karakter monyet juga, yang dulu kan pernah agak agresif, dia ngambil-ngambil barang, tapi sekarang enggak. Dia fokus dengan makanan, kadang naik ke pundak bisa, selama jangan dipegang. Kacamata HP aman, itu enggak diambil monyet. Sini pohon palanja undek karena satu-satunya bisa hidup di tempat ini. Kalau pohon jenis ini ditanam di daerah manapun seareal seluruh Bali ini tidak mau tumbuh. Udah dicoba tapi tidak mau tumbuh dia. Makanya ini pelestariannya harus berusaha keras itulah. Sehingga kayunya ini dibilang kayu unik gitu. Karena bisa tumbuh di sini aja dan lurus-lurus. Tidak ada cabang-cabang itu, banyak lurus dia. Bagus kayunya. Lanang wadon itu beda tuh deh. Cuma istilah aja, itu ada kayu namanya kayu pole, bentuknya itu kayak kemaluan laki dan kayak kemaluan perempuan, sehingga dibilang pohon lanang wadon. Itu Pak Kaitnya yang cerita itu biar tamunya tertarik. Istilah sekarang itu gimmick namanya. Gimmick gitu ya, kan ngerti kan gimmick ya. Biar ada orang yang ngomongin, biar jadi viral gitu. Koni gitu. Dari kami pengelola juga promosi juga ke hotel-hotel, agent-agent, semua tempat-tempat kita kunjungi dan menaruh brosur di sana, di bandara juga, begitu. Kesannya tamu-tamunya ya senang ya.
dilihat, kita ini kan senang melihat pohon yang tinggi, udaranya sejuk, bebas dari polusi, maka kita sarankan biar tetap begini gitu. Kita membuat aturan di sini dikelola oleh desa adat, sehingga desa adatnya mengeluarkan perarab namanya awe-gawe. Tahu awe-gawe kan? Hukum tak tertulis yang disepakati oleh seluruh warga bahwa siapa yang nebang pohon atau mengambil barang dari dalam hutan itu kena pis bolong, tahu pis bolong, uang kepeng itu sekian ribu uang kepeng gitu, atau beras sekian kilogram itu dibawa ke balai dalam pertemuan Paruman Agung Desa Adat. Itu bukan barangnya dendanya yang dianui, tapi malunya yang tinggi. Sehingga masyarakat ini nurut. Nah begitu kalau hukum adat. Ya, itu adalah satu bentuk pelestarian. Lebih takut masyarakat itu dipermalukan secara adat ketimbang dengan hukum penjara gitu. Kayaknya begitu ya.